Hello traders, selamat datang di Traders TV. Benarkah IHSG akan crash di tahun 2022? Kalian sudah nonton belum video yang satu ini dari Master Gema? Di video tersebut, kalian akan mempelajari kenapa dan juga reason dibalik crash yang akan terjadi pada IHSG di waktu yang akan mendatang. Di video tersebut juga telah dijelaskan forecasting untuk outlook ke depan daripada IHSG. So, penting banget bagi kalian untuk nonton video tersebut dari Master Gema sehingga kalian akan mendapatkan outlook dan juga insight terhadap pergerakan IHSG di kemudian hari. Dan mungkin kalian bertanya, kenapa saya percaya terhadap outlook yang ada di video ini? Dan mungkin kalian juga belum nonton video-video sebelumnya terhadap prediksi kapan bottom IHSG pada saat COVID-19 mulai masuk ke Indonesia dan kemudian kapan terjadinya recovery IHSG pada video yang satu ini, dan kemudian IHSG berhasil mencapai titik all time high-nya. Sekarang udah tahu IHSG sudah mencapai titik 7.200 bahkan 7.300, dan mungkin di perjalanan tersebut kalian sudah mendapatkan beberapa kali aksi taking profit yang menyebabkan kalian menjadi euforia, kalian menjadi terlalu senang dan kalian lupa di mana resisten IHSG, di mana titik pembalikan arah akan terjadi pada IHSG. Dan pada titik tersebut dan pada kondisi tersebut biasanya trader mulai FOMO, trader mulai greedy dengan sifat euforianya dan kemudian mereka hancur di dalam market. So teman-teman, kalau kalian belum nonton video yang kali ini, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Kalian pause video saya, kalian nonton video ini sehingga kalian memiliki outlook yang sama dengan saya, dan kemudian kita akan belajar apa saja yang harus kita persiapkan dan apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika IHSG berpotensi untuk terjadinya crash di tahun 2022 ini. Stay tune terus karena kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Ya, jadi kalau kita membahas kapan IHSG akan crash, kalian bisa tahu di video yang tadi yang telah kalian tonton sebelumnya dari video Master Gema. Dan kemudian kita akan bahas poin-poin apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika IHSG terjadinya crash. Poin-poin yang harus kita pertimbangkan ada 3 tentunya. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang preparation terhadap portofolio kita, dan kemudian kita akan membahas di poin yang kedua tentang perpindahan portofolio, dan kemudian yang poin yang ketiga kita harus mengenali yang namanya CFD trading. So kita akan bahas satu persatu mulai dari prepare portofolio kita. Nah, pada poin yang pertama ini kalian harusnya sudah mengerti bahwa prepare di dalam portofolio kita itu adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan ketika crash terjadi pada market. Dalam poin ini kita akan bahas bagaimana cara kita melakukan preparation terhadap portofolio kita. Jadi ketika IHSG mulai crash dan kemudian IHSG mulai terjun mengarah ke bawah, kita harus melakukan yang namanya aksi taking profit terlebih dahulu. Mungkin kalian sudah memanfaatkan beberapa outlook pada video saya yang ini, dan kemudian video saya yang ini di situ saya menyebutkan bahwa Antam Incoterms, bahkan Harum, dan kemudian saham-saham lainnya seperti Pewon itu berpotensi untuk bergerak naik, dan kemudian benar yang terjadi. Pewon mulai bergerak naik, Antam mulai bergerak naik, Inco mulai bergerak naik, bahkan Tins mulai bergerak naik, dan kemudian mungkin kalian sudah memanfaatkan, dan silahkan kalian bisa melakukan aksi taking profit sesuai dengan risk management yang sudah kalian tentukan terlebih dahulu. Dan kemudian yang dimaksud dari prepare portfolio kita adalah kita mempersiapkan aksi taking profit, kita mempersiapkan aksi yang disebut sebagai cut loss, stop loss, dan juga risk management kita. Dan kemudian setelah kita mempersiapkan hal tersebut, mungkin kita mengerti dengan yang namanya trailing stop. Kalau kita membahas tentang trailing stop ini akan membahas bagaimana cara kita melakukan trailing atau bagaimana cara kita melakukan penjagaan dari setiap aksi trading yang kita lakukan maupun aksi investment yang telah kita lakukan. Contohnya pada gambar di sini, kalian bisa melihat ketika kalian mulai buy suatu saham dan saham tersebut mengalami kenaikan, kalian akan melakukan trailing stop. Trailing stop itu akan berguna ketika saham tersebut kalian sudah melakukan stop loss plus. Stop loss plus itu adalah stop loss biasanya ditentukan di bawah area support. Tapi ketika kalian sudah mendapatkan profit, stop loss plus atau trailing stop ini akan kalian tempatkan di area-area resisten maupun di area-area support yang cukup vertikal, sehingga ketika harga tersebut berbalik arah secara drastis, kalian sudah mendapatkan profit yang kalian inginkan. Dan itulah pengertian daripada
trailing stop. Sehingga kalau kalian masih mau hold, nggak masalah. Kalau kalian mungkin belum percaya terhadap ISG akan crash di tahun 2022 ini juga tidak masalah. Kalian bisa melakukan yang namanya trailing stop ini untuk menjaga portofolio dan juga menjaga trading maupun investasi yang sudah kalian lakukan. Dan kemudian di poin yang ketiga pada prepare portofolio kita adalah perketat risk management. Jadi perketat risk management ini membahas tentang ketika kita sudah mendapatkan entry point seperti ini, kita akan menghitung risk managementnya terlebih dahulu. Kita menghitung yang namanya taking profit dengan stop loss. Di situ akan ada perbandingan untuk menghitung yang namanya risk to reward. Jadi risk to reward akan membahas tentang perbandingan antara taking profit maupun perbandingan antara stop loss yang akan terjadi di setiap trading maupun investment yang akan kalian lakukan. Nah, yang dimaksud dari perketat risk management adalah kalian memperkecil batas resiko di dalam setiap trading maupun investasi yang akan kalian lakukan di kemudian hari. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Untuk menghindari terjadinya stop loss yang terlalu besar dan juga kerugian yang terlalu besar terhadap portofolio kita. Kenapa kita harus membatasi dan kenapa kita harus memperkecil risk untuk membatasi resiko di dalam trading kita? Karena biasanya ketika trader, khususnya di saham, ketika mereka sudah mendapatkan loss yang begitu besar, contohnya minus 20%, minus 30%, minus 40%, yang akan mereka lakukan adalah mereka hold. Kenapa mereka hold? Karena mereka memiliki mindset bahwa saham ini bagus, saham ini akan naik di kemudian harinya, saham ini untuk long investment is good. Dan kemudian kalian mulai coba untuk berpikir, kalau misalkan saham ini memiliki prospek yang cukup bagus, pertanyaannya yang paling penting adalah ketika saham ini loss sekitar 30%, apakah kalian masih mau hold? Dan itulah fungsi daripada risk to reward, sehingga sebelum terjadinya loss minus 30%, kalian sudah bisa melakukan stop loss maupun cut loss. Dan itu pentingnya yang namanya stop loss, dan itu pentingnya yang namanya risk management diperketat. Sehingga ketika saham minus 30%, minus 20%, sebelum minus tersebut terjadi, kalian sudah stop, kalian sudah cut saham tersebut di area-area yang sudah kalian tentukan. Contohnya minus 5%, contohnya minus 10%. Dan tentunya penempatan area stop loss ini juga tidak sembarangan, dan itu harus kalian pelajari terlebih dahulu. Dan kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah prepare perpindahan. Nah, kalau kita membahas tentang prepare perpindahan ini, kita membahas tentang portfolio allocation. Kalian sudah tahu belum portfolio allocation itu apa? Kalau misalkan kalian belum tahu, saya jelaskan di sini. Portfolio allocation akan membahas tentang bagaimana cara kita mengalokasikan setiap aset, setiap modal yang telah kita investasikan di dalam financial market. Dan bahkan portfolio allocation ini bukan hanya di financial market, di kehidupan, di bisnis, itu semua akan kita gunakan untuk menjaga ketahanan modal dan juga untuk menjaga risk daripada setiap investment, setiap bisnis yang akan kita lakukan. So, portfolio allocation ini penting ketika kalian menghadapi suatu crash dalam market. Kenapa portfolio allocation ini penting? Ketika kalian percaya terhadap video yang satu ini, di mana Master Gema memprediksi akan terjadinya crash pada ISG di tahun 2022 mendatang, kalian sudah memprepare perpindahan terhadap portofolio kalian. Kalian sudah melakukan portfolio allocation ini, sehingga mungkin yang tadinya 60% di saham bisa kalian kurangin sekitar 30%, sekitar 40%, dan kemudian sisanya kemana? Sisanya bisa kalian masukkan ke deposito, kalian bisa masukkan mungkin ke futures market, kalian mungkin bisa masukkan ke crypto, dan kemudian kalian mungkin bisa nggak masuk ke financial market, atau mungkin kalian mau mencoba bisnis, silahkan. Itu semua tergantung terhadap pribadi kalian sebagai seorang investor maupun trader di dalam financial market. Dan kemudian di dalam portfolio allocation ini juga penting. Portfolio allocation ini kita harus menghitung terlebih dahulu setiap risk yang ada terhadap pilihan yang akan kita lakukan. Contoh kita mau deposito, contoh kita mau berbisnis, kita hitung terlebih dahulu risknya. Kita jangan berpikir positif terlebih dahulu. Kita berpikir bagaimana jika terjadinya rugi. Mungkin banyak orang yang mengatakan, oke, kita harus berpikir positif. Memang benar kita harus berpikir positif, tetapi kita juga harus memikirkan terhadap kerugian yang akan terjadi, dan disitulah kalian akan mengerti pentingnya risk management terhadap setiap investasi maupun bisnis. Dan kemudian di poin yang ketiga atau poin yang terakhir, kita akan mengenal yang namanya CFD trading. Kalau mungkin kalian belum kenal CFD trading atau over the counter market adalah fasilitas yang didapatkan oleh setiap trader ketika mereka melakukan trading di dalam financial market ini. Di dalam CFD trading atau over the counter market memungkinkan bagi para trader untuk melakukan short selling atau long position, atau yang biasa kita sebut sebagai buy position di dalam market tanpa orderannya masuk ke real market. Dan itulah yang dimaksud dari OTC maupun CFD
trading. Jadi mungkin kalian bertanya, kalau orderan kita nggak masuk ke real market, apa yang kita perdagangkan? Apa yang kita tradingkan? Yang kita tradingkan adalah selisih daripada nilainya. Contohnya, kita melakukan CFD trading di cryptocurrency. Ketika kita melakukan CFD trading di cryptocurrency, kita tidak mendapatkan koin tersebut di dalam wallet kita. Kita hanya memperdagangkan selisihnya. Dan contohnya mungkin CFD trading di saham Indonesia. Yang kita perdagangkan adalah nilai daripada suatu saham tersebut, bukan aset daripada saham tersebut. Beda kalau kita trading di spot market. Kalau kita trading di spot market, kita beli suatu saham, kita mendapatkan kepemilikannya. Kita beli kripto di spot market, kita dapat koinnya yang bisa kita simpan di wallet kita. Jadi beda dengan CFD trading. Dan kenapa CFD trading ini menjadi preparation ketika market mulai crash? Yang pertama, kita bisa melakukan short selling, sehingga ketika kita yakin akan terjadinya crash, kita akan melakukan short selling pada di crypto maupun di saham maupun di aset-aset lainnya, karena banyak yang masuk di CFD trading ini. Salah satunya saya menggunakan Orbitrade sebagai broker terpercaya saya untuk menemani dan juga memberikan fasilitas kepada saya untuk trading di dalam CFD market. Di Orbitrade kita bisa lihat di sini, untuk Orbitrade ini ada banyak banget. Jadi pilihannya ada mulai dari saham Indo, mulai dari kripto, dan juga mulai dari futures market. Jadi itu semua bisa kalian nikmati dalam satu platform dari Orbitrade ini di MetaTrader tentunya. Dan kemudian kalian lihat di sini saya sudah mulai prepare daripada portfolio allocation saya. Saya sudah mulai deposit sekitar $1.000 untuk di Orbitrade ini, dan kemudian saya mulai trading di Nasdaq, di Gold yang bisa kalian lihat, dan juga di beberapa saham Indonesia seperti Arto dan juga UNTR. Kemarin saya buy Arto sekitar 0,05 lot di 12.150 dan saya melakukan taking profit di 12.675 dan saya mendapatkan profit sekitar $52. Jadi itu sangat menguntungkan menurut saya. Sehingga selama 1 minggu ini saya trading di Orbitrade, saya sudah mendapatkan 6% dari portfolio allocation, yaitu $1.000 yang telah saya depositkan pada Orbitrade. Dan kenapa saya perlu poin yang ketiga ini untuk memperkenalkan CFD trading kepada kalian? Karena di CFD trading ini kalian akan mendapatkan beberapa benefit yang tidak kalian dapatkan di spot market. Contohnya adalah melakukan short selling. Jadi ketika ISG crash, saya sudah punya prepare. Mungkin yang tadinya beberapa saham saya masih ada di portofolio dan mungkin loss-nya sudah terlalu besar, atau mungkin saya belum punya saham sama sekali di portofolio, saya menunggu buy on weakness. Yang tadinya cuma menunggu, saya bisa melakukan short selling beberapa saham atau short selling beberapa kripto yang akan saya lakukan nanti ketika benar terjadinya crash di dalam market kita. So teman-teman, itu tadi 3 poin penting dan juga 3 hal yang dapat kalian lakukan ketika ISG benar-benar terjadi crash di tahun 2022. Jika video ini bermanfaat, tentunya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini, serta like dan juga share kepada teman-teman semuanya, sehingga video ini dapat memberikan edukasi dan juga benefit kepada para trader maupun investor di rumah. See you in the next video. Bye-bye.